Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan nikmatan seperti hari-hari biasanya tanpa kurang sepeser pun. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melantarkan kita dalam dari zaman jahiliyah sampai zaman yang modern seperti saat ini, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit bertausiah tentang pentingnya pendidikan Islam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa itu pendidikan Islam? Kita artikan terlebih dulu apa itu pendidikan, apa itu Islam. Kita tahu pendidikan adalah bimbingan baik secara jasmani maupun rohani untuk kita mendapatkan ilmu dari pendidikan tersebut. Tujuannya adalah satu, kita mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkannya. Dan apa itu agama Islam? Islam adalah sebuah agama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pedoman hidup kita, untuk menjalankan kehidupan kita dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tahu pendidikan Islam itu sangat penting karena dengan pendidikan Islam kita mendapatkan ilmu-ilmu untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti. Kita tahu di Indonesia sudah diajarkan pendidikan, ada pendidikan Islam sejak SD, bahkan sejak TK pun sudah ada pendidikan Islam diajarkan di Indonesia. Namun pendidikan Islam sekarang ini mengalami kemunduran. Kenapa bisa begitu? Hal ini bisa kita lihat dari segi merosotnya akhlak manusia. Karena pendidikan Islam itu sangat penting untuk membentuk moral dan etika manusia. Moral dan etika manusia itu sangat penting karena setinggi apapun, tahu sepintar apapun ilmu yang kita miliki, namun kita tidak memiliki ilmu agama atau kita tidak memiliki moral dan etika yang bagus, maka pendidikan itu sangat sia-sia. Karena yang dibutuhkan adalah moral dan etika yang baik untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Kita tahu banyak orang-orang penting atau orang-orang pintar di negara ini, tapi tidak memiliki moral dan etika yang bagus. Hasil banyak yang melakukan korupsi, suap, memakan uang negara karena kurangnya dan
ya kurangnya moral dan etika yang dimilikinya. Jadi pendidikan Islam itu sangat penting. Contohnya saja, kenapa merosotnya? Karena bisa merosotnya pendidikan Islam di Indonesia. Contohnya di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, bagian besar banyak yang tidak mengajarkan pendidikan Islam di dalam mata kuliah. Hanya ilmu-ilmu pengetahuan saja yang ditekankan di sana, tapi kurangnya pendidikan Islam di Indonesia. Maka padahal pada jenjang perkuliahan itu sangat penting agama Islam itu untuk membentuk karakter manusia yang bagus untuk kehidupan Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini Muhammadiyah sudah mengajarkan pendidikan Islam mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi sekalipun. Karena pada dasar pendidikan Islam itu sangat penting, bukan hanya pendidikan ilmu pengetahuan saja di dunia, namun kita harus memiliki bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Seperti hadis Nabi di dalam hadis riwayat Muslim ini, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat satu hal, yaitu kita bisa mendapatkan atau kita bisa berjalan pada satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Allah memudahkan jalan tersebut dan baginya menuju jalan surga. Dan untuk yang kedua, untuk dari Al-Quran kita bisa lihat Al-Iqra ayat 1 sampai 5 yang turun pertama kali. Al-Quran yang turun pertama kali, surat yang pertama turun adalah surat Al-Iqra. Bacalah, kita suruh membaca, kita suruh melek untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu. Kita lihat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia itu dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Belum sistem kolonial Belanda memperkenalkan sistem kehidupan barat, sudah banyak pesantren-pesantren, madrasah-madrasah yang sudah berdiri di Indonesia untuk mengajarkan ilmu agama. Sekali lagi, sebagai moral, sebagai pembentukan moral etik untuk menjalani kehidupan dunia maupun di akhirat. Jadi perkembangan pendidikan Islam dari dulu sangat pesat, namun sekarang mengalami kemerosotan hal-hal seperti kurangnya jam pendidikan di sekolah formal maupun lain, atau kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperdalam ilmu agama. Itulah salah satu contohnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka dari itu kita harus berlomba-lomba untuk menuntut ilmu, untuk memperdalam ilmu-ilmu, ilmu dunia maupun ilmu akhirat, karena ilmu akhirat bisa didapatkan di dunia untuk bekal akhirat nanti kita menjalankan ilmu-ilmunya di dunia, karena di akhirat adalah sebagai balasan saja ketika apa-apa kita yang dikerjakan
akhirat nanti. Nah, di dunia kita bisa menjalankan kehidupan sesuai syariat Islam, insya Allah di akhirat kelak kita juga akan bahagia. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq